Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama mengadakan ibadah khusus bersama-sama dengan keluarga. Sesuatu yang istimewa, bersama-sama dengan keluarga saat ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah pergumulan bersama dalam rangka menghadapi virus corona saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-45, yang demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatnya." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masikulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah percaya Allah yang membangkitkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kehidupan manusia seringkali diperhadapkan penderitaan yang disebabkan oleh pergumulan, disebabkan oleh persoalan dalam hidupnya. Sayangnya kadangkala di dalam menyikapi penderitaan, persoalan, pergumulan yang dihadapi, terlebih penderitaan yang begitu berat dan sulit diatasi, kadangkala di dalam kehidupan kita menghadapinya dengan pesimis, frustasi,
bahkan tidak memiliki semangat di dalam kehidupannya, tidak memiliki semangat hidup di dalam kehidupannya untuk bangkit dari keterpurukannya. Tidak hanya itu saja saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kita bersama, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan yang menjadikan penderitaan, kesusahan di dalam kehidupan kita, kadangkala kita memiliki sikap yang menyalahkan keadaan, yang menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan menghukum, menghakimi. Ada yang menyakiti hati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti itu, kadang-kala juga muncul sikap egoisme yang terjadi. Orang boleh berkata, biarkan dia menderita, toh mereka bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan pada perikop kita saat ini mengungkapkan tentang karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Oleh keluarganya sudah dikuburkan 4 hari. Mungkin bagi Marta dan Maria, saudara Lazarus, mereka sudah tidak mampu berharap. Bagi mereka, di balik kubur Lazarus yang ada adalah kematian. Ketika Yesus datang dan mereka datang menjumpai Yesus, mereka membawa keberadaan hidupnya, penderitaannya, kesusahannya yang tanpa harapan itu di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam kehidupan mereka seolah-olah menyalahkan Yesus. Tuhan, sekiranya ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku, 2 kali diucapkan di dalam bacaan kita saat ini. Saudara, namun Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka adalah sumber kebangkitan dan sumber kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup. Saat itu Tuhan Yesus yang hadir menyatakan karya kebangkitan dan kehidupan kepada mereka. Ini menjadi harapan baru dan kehidupan baru. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian menunjukkan kuasa Allah yang memberi kehidupan. Melalui peristiwa kebangkitan itu, saudara-saudaraku, agar mereka percaya akan kuasa kebangkitan dan kehidupan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini ada 2 hal penting yang menjadi pesan yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan kita diajak untuk selalu percaya dan memiliki pengharapan kepada kuasa Allah dalam situasi terburuk sekalipun. Ya, penderitaan oleh karena pergumulan, persoalan bisa jadi dalam kehidupan kita bertubi-tubi, bahkan bisa datang bersama-sama. Tetapi kita akan kuat ketika kita percaya dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan itu. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan dan memelihara budaya kehidupan, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, kehidupan yang saling memperhatikan, kehidupan yang saling peduli yang satu dengan yang lain.
kita menolak. Di dalam kehidupan yang saling merendahkan, menghakimi, menghukum, bahkan menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan melukai hati orang lain. Jangan lagi kita berkata, biarlah orang lain menderita, toh dia bukan siapa-siapa. Saudaraku, melalui budaya kehidupan, sungguh nyata kuasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita oleh karena kuasa Allah dipakai untuk menyatakan berita kehidupan kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita bersedih, kita menderita, kita terpuruk oleh berbagai kesulitan hidup. Termasuk kita bersama-sama dengan bangsa ini, di tengah-tengah bangsa ini menghadapi penyebaran wabah virus corona. Ingatlah dan percayalah, ada kuasa Allah yang memberikan semangat hidup kita. Ada pengharapan baru di dalam kehidupan kita, dan semua itu membangkitkan semangat kita bersama di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kasih kuasa Tuhan terus ada dan menyertai kita semua. Amin.